Assalamualaikum, selamat datang di channel Seventube. 7 perbuatan yang dibenci malaikat. Menghalangi syariat. Mengutip buku Rahasia Alam Malaikat, Jin dan Setan, karya Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, orang-orang yang menghalangi pelaksanaan syariat maupun menyembunyikan keterangan syariat menjadi hal pertama yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun malaikat. Sebagaimana disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 159 yang artinya, sungguh, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Selain itu, Rasulullah SAW kemudian menegaskan pelaksanaan syariat yang tidak boleh dihalangi sama sekali dalam hadisnya. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membunuh dengan sengaja maka hukumlah, siapa yang menghalangi untuk melaksanakannya maka ia mendapat laknat Allah, para malaikat dan semua manusia. Hadis riwayat An-Nasai. Melindungi pelaku bid'ah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat melaknat para pelaku bid'ah dan pendukungnya. Mereka yang melindungi dan mendukung pelaku bid'ah adalah mereka yang menentang hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memusuhi syariatnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapa yang membuat bid'ah atau melindungi bid'ah, maka ia mendapat laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Hadis riwayat Abu Daud. Meninggal dalam keadaan kafir. Golongan orang selanjutnya yang dilaknat oleh para malaikat adalah orang yang meninggal dalam keadaan kafir. Para malaikat itu tidak menyukai orang kafir yang zalim dan pendosa, bahkan memusuhi dan memerangi mereka. Bukti bahwa malaikat melaknat orang yang meninggal masih dalam keadaan kafir terabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 161 yang artinya, sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Menghina sahabat Nabi. Orang-orang yang semasa hidupnya menghina dan mencela sahabat Nabi Muhammad SAW akan mengundang benci dari para malaikat. Sebab para sahabat Nabi adalah umat terbaik dalam sejarah Islam dan senantiasa ikut dalam perjuangan Rasul dalam menyebarkan Islam. Para sahabat Rasulullah SAW disebut dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 100 sebagai orang-orang yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menegaskan hal tersebut, Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang artinya, siapa yang mencela sahabatku, maka ia akan mendapat laknat Allah, para malaikat, dan semua manusia. Hadis riwayat Tabrani. Mengacungkan senjata pada sesama muslim. Perbuatan yang dibenci malaikat selanjutnya adalah mengacungkan senjata pada saudara muslim. Mengacungkan senjata ini dapat dimaknai sebagai menghilangkan nyawa saudara muslimnya. Hal ini menjadi bukti bahwa perbuatan tersebut adalah dosa karena bisa menimbulkan ketakutan pada saudaranya. Bahkan ada kemungkinan setan yang menjadi pendorong bagi pelaku untuk melakukannya. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, barang siapa mengacungkan senjata kepada saudaranya sesama muslim, maka para malaikat akan melaknat sampai ia lepaskan. Meskipun yang menjadi sasarannya ialah saudaranya sebapak atau seibu. Hadis riwayat Muslim. Berbuat zalim di Madinah. Perbuatan zalim tentu menjadi salah satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini pun tentunya membuat para malaikat membenci para pelaku zalim. Terlebih bagi mereka yang melakukan zalim di kota Madinah sesuai dengan yang disebutkan dalam satu riwayat hadis berikut. Rasulullah SAW pernah berdoa, ya Allah, siapapun yang menzalimi penduduk Madinah atau menakuti mereka, maka jadikanlah ia takut. Untuknya laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Tabrani. Memanggil dengan panggilan buruk. Terakhir, seperti dikutip dari buku Mengintip Alam Gaib oleh Aib Saifullah Darusmanwiyat, memanggil saudara muslim lain dengan panggilan yang tidak diperkenankan oleh orang yang dipanggil termasuk perbuatan yang dibenci malaikat. Dari Umar bin Sa'ad yang mengisahkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memanggil orang lain bukan dengan namanya, tapi dengan nama yang tidak disukai orang itu, maka ia akan dilaknat malaikat. Hadis riwayat Ibnu Sunni.